pemerintah pusat juga terbatas. Jadi tolong dipahami, tolong juga Bapak Ibu share pembiayaan, tidak semuanya dari BOK. Ya, karena BOK sekali lagi adalah biaya bantuan operasional kesehatan, bukan biaya operasional kesehatan. Jadi tidak seluruh kebutuhan Bapak Ibu harus dipenuhi dari BOK. Masih banyak sumber pembiayaan yang lain yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Ya, dari dana transfer selain BOK ada DAU, ada DAU specific grant, ada DBHCHT, dana bagi hasil yang lain, dan juga tentunya utamanya dari APBD-nya. Kemudian yang kelima, usulan tolong disertai data dukung yang baik supaya kami mudah melakukan verifikasi dan usulan Bapak Ibu tidak langsung di drop karena tidak ada dokumennya. Dan yang terakhir, dari seluruh yang sudah Bapak Ibu usulkan, yang sudah diterimakan, tolong jangan lupa menyampaikan laporan realisasi tepat waktu. Baik dinas maupun puskesmas wajib melakukan input realisasi di Irenggar setiap bulan. Ya, setiap bulan. Jangan tidak diinput. Karena kondisi saat ini masih banyak kabupaten kota yang belum menginput laporan realisasi per bulannya, Januari sampai bulan Mei. Nanti Juni berakhir, di minggu pertama Juli seharusnya sudah melakukan input realisasi untuk bulan Juli. Begitupun puskesmas untuk SPB-nya. Karena itu menjadi syarat salur di tahap selanjutnya. Oke. Itu yang bisa saya share informasi untuk pelaksanaan di 2027 nanti. Ya, tolong nanti baca baik-baik informasi yang akan kami kirimkan di Telegram maupun di WA grupnya provinsi. Jadi tidak ada alasan lagi teman-teman di puskesmas atau dinas kesehatan kabupaten kota atau dinas kesehatan provinsi yang bilang tidak tahu. Saya belum dapat informasi BOK 2027. Saya nggak mau dengar ada itu. Karena seluruhnya sudah akan kami sampaikan di WA Group dan juga di Telegram. Oke. Itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Nanti selanjutnya kita akan diskusi, tapi saya mohon maaf, saya harus melakukan kegiatan yang lain. Nanti teman-teman di tim PHK non-fisik, tim BOK, yang akan memandu Bapak Ibu untuk melakukan diskusi kalau memang ada yang perlu dikonfirmasi. Baik, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mungkin Mas Efrem bisa dipandu untuk diskusi. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi selaku Ketua Tim Kerja Diakan Non-Fisik Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan. Saya kira tadi Pak Maliki menyampaikan kebijakan penggunaan Diakan Fisik tahun 2025 sudah sangat jelas ya Bapak Ibu sekalian. Tadi ada beberapa poin yang menjadi penekanan terutama terkait dengan waktu-waktu pengusulan ya Bapak Ibu sekalian. Pertama jangan sampai nanti menunggu di batas akhir penutupan Krishna Bapak Ibu mengusulkan itu akan eh, berpotensi ya untuk usulan Bapak Ibu gagal karena biasanya di akhir pengusulan dari Krishna itu seluruh daerah berlomba-lomba untuk menyampaikan usulannya. Yang kedua tadi terkait lokus sudah cukup jelas ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu itu ada di lokus stunting tapi ngusulnya di reguler pasti nggak ada di sana ya. Nah, itu tolong diperhatikan ya Bapak Ibu sekalian dan jangan sebelum Bapak Ibu bertanya tolong dilihat lagi ya data-datanya, lokusnya, kebijakannya ya sehingga nanti uh, lebih jelas ya lebih tajam apa yang Bapak Ibu ingin mendapatkan informasi dari tim kami di Kementerian Kesehatan. Oke, kita langsung masuk ke sesi diskusi. Di sini ada tim kami semua.
Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya seperti biasanya bisa raise hand ya. Bisa raise hand, kemudian nanti sebutkan nama dari mana, dari puskesmas atau dinas kesehatan atau provinsi, dari Bapeda atau dari BPKAD ya, sehingga nanti diskusi kita bisa lebih terarah ya dan fokus Bapak Ibu sekalian. Saya akan memberikan kesempatan pertama kepada 4 sampai 5 orang penanya. Silakan bisa langsung raise hand Bapak Ibu dan menyampaikan pertanyaannya dengan singkat ya, sehingga nanti bisa banyak kesempatan untuk bertanya. Silakan. Ini pertama sudah ada raise hand dari Ibu Fitriani ya. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ada yang mau bertanya, bisa langsung raise hand. Pertama nanti dari Bu Fitriani. Kemudian yang kedua dari Dinkes Sidrap. Silakan Ibu Fitriani bisa langsung saja. Terima kasih Pak Fred. Saya dari Puskesmas Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, ingin menanyakan yang pertama itu terkait komponen pada menu dan rincian menu, di mana tadi ada dari Bapak Maliki menjelaskan tentang adanya komponen seperti paket meeting, transport, uang harian, dan lain-lainnya. Mungkin itu izin di-share Pak terkait hal itu biar kami bisa melakukan pengusulan. Kemudian untuk yang kedua, pertanyaannya yaitu terkait usulan yang akan kami buat, apakah mengacu kepada sumber dana dari 2026 atau ada sedikit rentang berapa kami boleh mengusulkan seperti itu. Karena terkait BOK ini bukan eh, operasional tapi bantuan seperti yang Bapak Maliki katakan tadi, Pak. Oke, maksudnya batas maksimal pagu pengusulan gitu ya? Ya, Oke, biar kami bisa mengusulkan lebih rasional. Mungkin oke. demikian, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang kedua Dinkes Sidrap. Izin Pak. Iya, silakan dengan Ibu Baik, siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Dinkes Sidrap. Ini tadi setelah melihat pemaparan bahwa untuk menu pelatihan itu sudah ada, namun Maaf dengan Ibu siapa? kami dari Puskesmas Pangkajene Oh, dengan Dr. Mariana. oke Dokter Mariana ya, itu lagi ini ya, lagi nobar ya. Silakan Dokter Mariana. Iya, siap. Ini seluruh kepala puskesmas, kepala bidang se-Dinas Kesehatan Kabupaten Sidrap, Pak. Oke, silakan. Mantap, Baik. kayak nonton Piala Dunia aja. Iya benar. Silakan Bu, silakan. Ya. Baik, terima kasih Pak. Jadi tadi sudah ada pemaparannya terkait menu pelatihan. Sebenarnya kami berharap, jadi dari sebelumnya kami mengidentifikasi masalah yang ada di puskesmas, itu sudah tidak ada puskesmas lagi yang berstatus PONET gitu Pak. Sehingga kemarin waktu kami pertemuan rapat koordinasi di tingkat dinas kesehatan, kami mengusulkan dan berharap sebenarnya ada pelatihan terkait peningkatan kompetensi petugas bidan itu terkait dengan puskesmas PONET, Pak. Nah, ini tadi setelah melihat pemaparannya bahwa tidak ada gitu, agak kecewa juga sih, Pak. Jadi kira-kira apakah yang jelas pasti tidak bisa lagi ya untuk penambahan menunya, Pak? Atau apakah bisa tetap kami berharap untuk adanya pelatihan ini, atau apakah kalau misalnya tidak bisa untuk tahun ini, apakah tahun depan bisa gitu, Pak? Sehingga ini bisa meningkatkan kompetensi petugas kami, lalu terjadi peningkatan mutu pelayanan yang ada di puskesmas, karena dengan kompetensinya meningkat
itu ada peningkatan jenis pelayanan yang bisa dilakukan di tingkat puskesmas sehingga tidak perlu pasien itu dirujuk lagi ke rumah sakit. Saya kira itu untuk sementara Pak dari kami Dinas Kesehatan Kabupaten Sidrap. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Mariana dan teman-teman yang sedang nobar di Dinkes Sidrap ya. Oke, selanjutnya kita ke Pak Musa. Silakan Pak Musa. Ya, selamat pagi Pak Efren. Selamat Terima pagi. kasih untuk Silakan. kesempatan yang diberikan. Nama saya Musa, saya dari Dinkes Kesehatan Kabupaten Kupang. Ingin bertanya, tapi sebelum bertanya saya mengucapkan terima kasih Pak Maliki dan teman-teman sudah mengakomodir banyak saran kita untuk adanya mini log bulanan di BOK tahun depan dan beberapa kegiatan tambahan. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah apakah Juknis 2027 sudah bisa kami dapat draftnya agar kami bisa memberi informasi lebih dini kepada teman-teman di puskesmas dan teman-teman bidang untuk bisa menginput menjadi acuan dalam menginput. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Musa. Kita lanjutkan lagi ya. Ibu Cynthia dari Dinkes Kabupaten Probolinggo. Silakan. Baik, terima kasih Pak Efrem. Izin bertanya terkait yang pertama untuk komponen kegiatan pertemuan yang berupa paket meeting, apakah jika misalnya di wilayah kami itu sudah meminimalisir untuk kegiatan yang berupa paket meeting sehingga dialihkan berupa makan minum rapat yang seperti biasa, yang misalnya nasi kotak dan snack seperti itu, apakah diperkenankan Bapak? Oke. Apakah ada pilihan untuk yang berupa mamin biasa selain paket meeting itu? Kemudian yang kedua, untuk nilai PMT, apakah tetap balita itu 16.500 dan ibu hamil 21.500 atau disesuaikan dengan SBU yang ada di daerah? Mungkin sementara Maksudnya unit itu. cost ya? Terima kasih. Ya, unit cost. Maksudnya unit cost ya? Oke. Iya betul. Baik, terima kasih Pak. Oke, satu lagi ya, Bapak Ibu. Dari Puskesmas Bosel. Silakan Ibu Fani. Ibu Fani. Silakan Puskesmas Bosel. Ibu Fani. Ibu Fani, 1, 2, 3. Oke, kita lanjutkan dulu. Bu Fani nanti kalau mau bertanya nanti, oh ya sudah. Silakan, silakan. Silakan Ibu Fani. Ibu Fani, audionya bermasalah ya. Silakan Bu, sudah bisa. Oke, di take down aja dulu. Bu Fani nanti kalau mau bertanya bisa raise hand lagi ya. Kita ke Pak Heri Kiswanto dari Puskesmas Trajeng ya. Silakan. Ya, terima kasih sebelumnya Pak Efrem. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiswanto dari Puskesmas Trajeng, Dinas Kesehatan Kota Pasuruan, Pak. Ya. Saya mau tanya yang tadi juga sempat disinggung tentang adanya LOKPIN lintas klaster juga Linsek.
di mana di lintas kaset itu kan pesertanya kan dari internal kita, Pak. Sedangkan kemarin dari Permendagri untuk Mamin tidak diperkenankan untuk yang internal. Itu gimana? Kemudian untuk yang lintas sektor dari perda kami untuk ASN itu tidak diperkenankan untuk dapat bantuan transport, sehingga di mana peserta dari lintas sektor itu ada dari Babin Kantipnas atau dari Polsek, Polres, juga dari Lurah, dan itu sama-sama semua kita tahu beliau-beliau adalah dari cakupan ASN. Itu mohon untuk nanti juknisnya diperjelas transport itu untuk siapa. Mungkin itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sudah ada 5 penanya. Kami akan jawab dulu ya, Bapak Ibu sekalian. Nanti yang terkait komponen nanti akan dijawab sama Mbak Nurul atau teman-teman. Ini di sini ada teman-teman Kesprim nggak ya? Halo, Kesprim Kemenkes ada yang join di sini? Nggak ada ya? Teman-teman Kesprim nggak ada ya? Oke, Bapak Ibu nanti yang terkait komponen pertanyaan dari Bu Fitriana, kemudian dari Ibu Siti di Dinkes Probolinggo sama Pak Heri nanti dijawab sama Mbak Nurul ya atau teman-teman yang lain. Yang pertama dari Dinkes Sidrap terkait pelatihan saya jawab dulu. Pertama Bu, untuk yang menu yang sekarang sudah kami sosialisasikan, baik itu menu, rincian menu, lokasi prioritas, itu sudah disepakati secara bersama-sama dengan Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kemendagri ya, seperti disampaikan oleh Pak Maliki tadi, dalam yang namanya berita acara multilateral meeting. Sehingga sudah tidak bisa lagi menambahkan menu, rincian menu, atau lokpri yang baru gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti untuk usulannya apakah tahun depan nanti ada pelatihan yang dimaksudkan tadi, itu nanti tergantung kebijakan di tahun 2028 ya. Kemudian selanjutnya yang terkait dengan alokasi atau batas atas usulan. Nah, untuk usulan ini Bapak Ibu sekalian, silakan Bapak Ibu mengusulkan bisa mengacu ke pagu alokasi di tahun 2025 ya. Kalaupun meningkat dari tahun 2025 ya maksimal 20-25% ya. Jangan sampai usulannya terlalu besar, akhirnya ketika pembahasan nanti Bapak Ibu tidak bisa menyiapkan data-data dukungnya. Usulan agar nilai usulan itu agar disesuaikan dengan data-data sasaran, target yang ada di wilayah kerja Bapak Ibu ya. Jangan sampai nanti usulannya sangat besar ketika kita sandingkan dengan target, ternyata target dan sasaran di daerah Bapak Ibu tidak terlalu rasional ya dengan nilai usulan. Nah, sehingga sekali lagi untuk usulan di Krisna tidak ada pembatasan nilai usulan, namun kami sarankan Bapak Ibu mengusulkan secara rasional ya. Sekali lagi kalau bisa, kalau ada peningkatan jangan melebihi sampai 25% ya, pokoknya maksimal 20 hingga 25%. Kemudian untuk PMT itu unit cost-nya itu merupakan batas atas dan batas bawah ya Bapak Ibu sekalian. Jadi silakan kalau di daerah ada menentukan misalnya satu porsi pemberian makan tambahan untuk ibu hamil PMT misalnya ada 20.000 atau 25.000 itu dipersilahkan ya Bapak Ibu sekalian. Karena yang kami ambil untuk menetapkan unit cost PMT baik itu balita hamil dan ibu kek itu merupakan rata-rata nasional ya. Jadi silakan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Kemudian mungkin tambahan sedikit terkait dengan unit cost. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi terkait dengan unit cost dan seterusnya ketika Bapak Ibu mengusulkan itu perlu juga memperhatikan standar satuan harga yang berlaku di daerah Bapak Ibu masing-masing ya. Kalau sampai saat ini standar satuan harga belum ditetapkan oleh kepala daerahnya, bisa mengacu ke standar satuan harga tahun yang lalu, misalnya dengan beberapa modifikasi kalau misalnya ada
apa silakan. Tetapi nanti ketika pada saat pelaksanaan yang berlaku adalah standar satuan harga yang ditetapkan oleh kepala daerah. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, yang berikut nanti Mbak Nurul yang akan bantu menjawab terkait dengan komponen tadi ada paket meeting, log seperti apa? Paket meeting kalau misalnya diubah menjadi konsumsi, kemudian log yang lintas program lintas sektor. Silakan Mbak Ul. Ya, baik. Terima kasih. Melanjutkan jawaban yang terkait dengan karya mini atau terkait dengan komponen yang ada di paket ini. Jadi nanti Bapak dan Ibu di dalam berikut Bapak Ibu ini terkait dengan komponen dari karya mini lintas klaster dan lintas sektor. Di sini nanti ada hanya ada komponen transport dan distribusi. Kemudian terkait dengan biaya paket meeting, kalau untuk di karya mini tidak ada. Kalau untuk kegiatan-kegiatan yang lain di sini kami memberikan option tidak mengunci dia harus full day atau half day. Nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan paket meeting sesuai dengan arahan dari para pembahas ya, full day atau half day. Dan tentu saja Bapak Ibu harus menyesuaikan dengan alokasi yang diterima oleh dan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Efrem bahwa alokasi sebaiknya disesuaikan dengan alokasi realisasi tahun ataupun boleh disesuaikan dengan alokasi tahun sebelumnya. Awal bahwa memang alokasi BOK kita turun di tahun 2027 sehingga nanti Bapak Ibu lebih bisa menyesuaikan dengan nilai realisasi yang sudah dilaksanakan karena memang dalam hal ini menu dan rincian tidak jauh berbeda dengan BOK tahun anggaran 26. Dan mungkin nanti di beberapa pelatihan pun sudah kami sesuaikan untuk kegiatannya. Jadi untuk kegiatan pelatihan dengan Bapak Petugas karena sesuai dengan SPM sudah ada bagian penginapan, sewa ruangan, konsumsi dan lain-lain sebagainya. Silakan Bapak dan Ibu sesuaikan jika ingin menggunakan komponen rincian yang disesuaikan dengan SPM dari APBN. Atau nanti jika memang ada turunannya bisa juga nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan SSH untuk satuan unit dan juga ada juga paket meeting yang akan jika Bapak Ibu tidak mendapatkan kuota di Bapak Petugas boleh dilakukan secara sukarela. Kurang lebih. Terima kasih. Mas Baik, terima kasih Mbak Nurul. Oke, sorry Pak Musa. Untuk Pak Musa, untuk Juknis, sementara ini kami sudah akan mulai menyusun ya. Tapi kalau ditanya apakah sama dengan tahun 2026 misalnya, karena menu kita tidak terlalu banyak berubah ya, sehingga Juknisnya mungkin masih akan sama dengan
tahun 2026 ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengacu ke sana saja dulu. Karena perubahannya pun paling tidak sampai 50% ya, ya sekitar 20-25% juga perubahan juknisnya. Itu ya Bapak Ibu sekalian untuk Pak Musa. Kemudian mungkin menambahkan sedikit yang tadi Pak Heri terkait dengan mini loka karya baik itu lintas program lintas sektor. Jadi pada prinsipnya Kementerian Kesehatan dalam hal ini terkait Minilo kami sudah menyediakan komponen baik untuk transportasi untuk yang apa namanya yang lintas sektor ya. Nah, kalau itu tidak digunakan dan tidak digunakan karena dibatasi oleh ketentuan di kepala daerah ya kami tidak bisa mengintervensi hal itu ya Pak Heri gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tetap menggunakan ya harus ada advokasi ke pemerintah daerahnya ya sehingga tetap bisa dilaksanakan baik itu mini loka karya lintas program dan lintas sektor sesuai dengan juknis ya. Kita lanjutkan sekarang ke sesi berikut. Silakan Bu Nursilah Rahman, kemudian ke Pak Abdul Salam, selanjutnya ke Puskesmas Bosel. Silakan Bu Nursilah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Nursila Rahman dari Puskesmas Ponelo di Kabupaten Gorontalo Utara. Saya ingin bertanya Pak, di sini kan tadi sudah dipaparkan beberapa sub kegiatan dari BOK Puskesmas. Nah, di sub kegiatan yang manajemen Puskesmas, di situ kan ada beberapa rincian kegiatan yang saya ingin tanyakan Pak, yang pengumpulan data surveillance perilaku hidup sehat itu apakah kegiatannya sama dengan kegiatan PISPK atau bagaimana Pak? Terima kasih. Oke. Baik. Oke. Silakan lagi lanjutkan dari Dinkes Lebak ya. Silakan Dinkes Lebak. Ya Pak, ya halo. Ya silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Waalaikumsalam. Untuk Dinkes Lebak tidak banyak bertanya Pak, hanya apa sih keluhan atau kendala-kendala di kami Pak. Ya, Banyak dengan Ibu siapa? yang mengeluhkan pertama Halo. dengan Bu Ani Pak. Dengan Bu Ani. Bu Ani silakan Bu Ani. Mengeluhkan tentang ini Pak, yang pertama PMT lokal Pak. Itu kebanyakan tuh tidak sesuai dengan menentukan sasarannya, tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Itu satu. Ada yang kebanyakan, ada yang bahkan ada yang kekurangan. Udah. Terus yang kedua, tadi lihat tadi penjelasan dari Pak Maliki ada menu. Kami dapat info dari bagian program Pak, kesehatan keluarga ya, tentang PKAT, program kesehatan anak terintegrasi. Apakah 2007 nanti masih terakomodir apa tidak Pak tentang program PKAT itu? Itu saya mewakili dari beberapa puskesmas. Terima kasih, itu aja kendala atau beberapa pertanyaan yang kami ajukan. Terima kasih Pak Efrem. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani. Selanjutnya Bu Dewi, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Efran. Ya. Silakan Bu. Ya. Yang pertama, mungkin saya ingatkan materi yang tadi mungkin nanti bisa di-share biar nanti teman-teman bisa baca kembali.
Terus yang kedua, untuk komponen-komponen sama juknisnya juga Mas Efrem untuk segera karena kita dikasih waktu hanya 2 minggu untuk nanti menuju ke RPD di Krisna. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, tadi saya setuju dengan Bapak yang mengatakan bahwa untuk lintas sektor tidak boleh dapat transport untuk yang ASN. Terus untuk yang lokal juga lintas klaster makan minum juga tidak di dalam Permendagri juga memang sudah diatur. Nah, itu mohon nanti supaya kita juga sama-sama tidak terjadi temuan. Terus yang ketiga, ini Mas Efran, SSH itu kan memang kita udah sepakat itu tergantung dari masing-masing daerah kemampuannya. Nah, Bu Dewi, seperti yang kami terjadi di Bu kali Dewi, yang sorry, saya motong. ya, Yang tadi lintas sektor nggak boleh dikasih transportasi lokal itu Permendagri berapa ya? saya lupa. Coba nanti saya lihat. Ya, boleh Ada nanti besok di kalau situ, di-share ya. Pak. Iya. Oke, oke. Ya. Terus Silakan yang dilanjutkan. eh, yang SSH kan tadi ada yang nanya juga nih SSH itu diatur oleh pusat atau masing-masing. Terus dari jawab Mas Efra masing-masing. Tapi kalau SSH-nya belum keluar kan bisa mengacu kepada tahun lalu. Nah, seperti yang terjadi kami di Samarinda, Pak, SSH kami itu memang belum keluar. Nah, kalau kami melakukan dengan juknis tahun lalu itu akan jadi temuan dan kita akan dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat karena kita ini kebetulan juga beberapa kali memang inspektorat melakukan pemeriksaan secara rutin itu. Jadi mungkin ini jadi pembahasan buat kami SSH itu ya saya berharap sih mungkin SSA memang itu masing-masing daerah. Tapi kalau misalnya ada dari pusat yang jadi kita tidak menunggu lama seperti kami ya ya itu kejadiannya Pak karena kita tahu kita di dalam era efisiensi ini hanya dua sumber keuangan kita. Yang pertama dari BOK, yang tadinya kita berharap itu hanya bantuan, tetapi sekarang menjadikan utama karena memang itu saja Pak. Mas Epren. Terus yang kedua kita dari BLUD. Nah itu jadi mungkin dana-dana itulah yang nanti kita atur sedemikian rupa supaya masyarakat bisa tetap terlayani. Mungkin itu aja Mas Epran. Terima kasih. Bu Dewi, sorry Assalamualaikum. saya nanya. SSK di Samarinda tuh tahun lalu diterbitkan bulan apa? Samarinda itu pertengahan tahun juga. Tahun tahun. Iya. Oke, oke. Iya. Makasih Mas Epran. Ya, oke, oke. Oke, kita lanjutkan lagi dulu. Silakan dari Pak Johan, Dinkes Kota Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Eprem atas waktunya. Sedikit ini Mas, beberapa poin sudah hampir sama dengan Ibu Indah dari Samarinda tadi. Cuma terkait menu pelatihan ini yang mau kami tanyakan. Di tahun 2026 ini kami ada satu menu pelatihan yang menjadi lokus, tapi tidak bisa kami ambil karena bahasanya Mas Esprem. Bahasa di dalam menu pelatihan itu berbeda dengan yang di Siakpel. Jadi kawan-kawan dari SDMK itu tidak bisa melaksanakan karena nanti kan terkait akreditasi pelatihannya itu nanti tidak keluar sertifikatnya gitu Mas. Mungkin untuk Itu pelatihan 2027 apa? Mas Pak Johan caregiver pelatihan kalau apa tidak ya? salah. Caregiver kalau tidak salah Mas. Caregiver. 2026 ini. Pelatihan jangka Jadi panjang itu. nomenklatur menunya atau rincian menunya nggak sama dengan nomenklatur di Siakpel ya? Iya betul. Nah, mungkin Oke, nanti kita baru tahu 2027 nih. nanti bisa disesuaikan. Kemarin waktu pembahasan udah kami sampaikan juga dengan tim pembahasnya Mas. Oke, terima Ditanyakan kasih. kenapa menu itu tidak ambil karena di Kami Syakpelnya cek ini berbeda kita judulnya. lanjut. Baik. Terima kasih Mas itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan, silakan Ibu Lidiawati. Silakan Ibu Lia. Baik, terima kasih Pak Efram atas waktu dan kesempatan. Perkenalkan nama saya Lia dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
Pak Efrem tadi terkait penjelasan dari Pak Maliki bahwa beliau menyampaikan pada saat upload usulan kegiatan di Krisna itu membutuhkan dokumen-dokumen pendukung. Nah, karena kebetulan saya ini penanggung jawab baru Pak di sini, jadi mohon izin penjelasan dokumen apa saja dokumen pendukung yang memang dipersyaratkan untuk usulan di Krisna. Itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita cukupkan dulu ya 5 orang, kita jawab dulu. Nah, ini terkait dengan pengumpulan data ini, teman-teman Kesprim ada nggak ini di sini? Tak ada. Kemudian, nah, ya, oke, ini ada beberapa yang nanti saya jawab, nanti ada beberapa juga yang akan dijawab oleh Pak Nurul atau teman-teman yang lain ya. Yang pertama dari Bu Nursila, Puskesmas Ponelo, yang Gorontalo Utara ya. Jadi pengumpulan data, untuk pengumpulan data ini sebetulnya bukan pengumpulan data keluarga secara menyeluruh ya. Kalau teman-teman lihat rincian menu kalau PISPK dulu itu kan itu pengumpulan data secara menyeluruh dan kurang lebih ada 8 apa 11 indikator ya PISPK ya. Gitu. Jadi kalau yang ini pengumpulan datanya pasti nggak sama dengan PISPK karena sasarannya itu sudah jelas ya, hanya untuk ibu dan anak kalau nggak salah. Nanti lebih jelas nanti kita tanya ke teman-teman Kesprim ya. Tapi kalau ditanya sama nggak dengan PISPK, jelas nggak sama karena jelas, PISPK itu kan indikatornya banyak ya. Sementara yang dimaksud oleh teman-teman Kesprim di sini sasarannya hanya untuk ibu dan anak ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang berikut terkait dengan penentuan sasaran yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Jadi ini adalah masalah klasik kita dari tahun ke tahun karena ketika kami Kementerian Kesehatan ya dalam hal ini teman-teman Kesprim dengan Pusdatin menghitung data target untuk tahun-tahun perencanaan misalnya itu kita menggunakan angka-angka proyeksi ya. Jadi tentunya angka proyeksi itu sudah barang tentu tidak akan sama dengan data absolut yang ada di lapangan. Nah, bagaimana supaya kita bisa membuat kedua kondisi ini menjadi sinkron? Nah, itu teman-teman perlu diskusi pada teman-teman, makanya kita membuka ruang diskusi ya pada saat fase pengusulan gitu ya. Misalnya taruhlah di Dinkes Lebak ya, misalnya Puskesmas A. Puskesmas A itu ternyata sasaran PMT-nya taruhlah 100 yang diproyeksikan. Tapi data di lapangan ternyata cuma 50. Sebaliknya Puskesmas B data yang diproyeksikan 150, ternyata data yang di lapangan 100 gitu misalnya ya. Nah, kondisi ini bisa kita diskusikan. Diskusinya di mana? Diskusinya di fase sinkronisasi dan harmonisasi yang tadi dijelaskan oleh Pak Maliki tadi gitu ya. Jadi ketika kami melakukan penilaian usulan Bapak Ibu secara mandiri ya, kemudian sehingga nanti kelebihan anggaran misalnya tadi di Puskesmas B itu bisa digeser ke Puskesmas A tadi yang kekurangan anggaran ya karena sasarannya membengkak dari hasil proyeksi. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi untuk data namanya data proyeksi itu pasti akan meleset ya karena kita estimasi berdasarkan jumlah penduduk dan seterusnya ya atau angka kelahiran satu wilayah tertentu ya Bapak Ibu sekalian sehingga pasti ada gap dan data absolut di lapangan. Tapi sekali lagi mau menyangga data tersebut, Bapak Ibu harus punya data yang benar-benar sudah
bahwa karena hanya satu saja, misalnya bayi bermasalah gizi yang luput dari sasaran Bapak Ibu atau pantauan Bapak Ibu, itu bisa jadi masalah yang berlarut-larut ya, gitu. Jadi terkait dengan nanti draft juknis akan kami share setelah sudah ada ya teman-teman. Kemudian nanti kami juga diinformasikan Permendagrinya berapa gitu ya terkait SSK. Jadi Bapak Ibu sekalian, SSK itu kalau misalnya seperti biaya transport, tapi khusus untuk seperti misalnya transportasi lokal gitu kan, itu kan standar satuan harganya tidak ada di eh, Perpres standar satuan harga regional. Khusus transportasi lokal ya, kalau transportasi dalam kota apa segala macam sebetulnya sudah ada di sana ya, Bapak Ibu tinggal cek aja. Kalau misalnya di kabupaten kota, bupati wali kota belum menetapkan atau gubernur belum menetapkan, Bapak Ibu bisa mengacu ke standar satuan harga regional. Nah, tetapi kalau misalnya belum ditetapkan oleh bupati wali kota, maka Bapak Ibu mengacu bukan menggunakan ya, tapi menggunakan standar satuan harga yang tahun lalu untuk menjadi acuan saja gitu ya. Nah, menjadi acuan sehingga nanti kalaupun terjadi koreksi kan, saya ambil contoh, misalnya taruhlah kemarin saya ke kota Tasikmalaya, itu kan jauh dekat transportasinya 60.000 ya, dikasih untuk petugas puskesmas. Ya saya nggak yakin nanti di tahun 2027 transportasi jauh dekat dikasih 150.000, nggak mungkin itu kan. Artinya kalaupun meningkat mungkin 10.000 atau 20.000, ataupun kalau berkurang karena efisiensi yang signifikan juga gitu. Maksudnya Bapak Ibu perlu mengambil range dari standar satuan harga tersebut ya. Sehingga nanti perencanaan Bapak Ibu tuh bisa tidak terlalu membengkak, apalagi sampai berkurang ya, atau tidak memenuhi kebutuhan Bapak Ibu gitu. Kemudian yang terkait pelatihan ini nanti kami cek ya ke teman-teman, karena dalam perencanaan kami di pusat itu kami sudah menyampaikan juga ke teman-teman pengusul program ya, bahwa pelatihan itu hanya boleh diusulkan ketika sudah ada kurmot di Siakpel ya. Kalau tidak ada kurmot di Siakpel, itu dengan sendirinya usulan tersebut akan gugur ketika kita bahas dengan Bappenas ya. Nanti ini kami cek kembali lagi. Nah, kemudian untuk dokumen pendukung di Krisna, mungkin ini Mbak Ul yang bisa lebih menguasai untuk menjawabnya. Silakan Mbak Ul. Ya baik Bapak Ibu, saya sedikit menambahkan terkait dengan yang pertama untuk sasaran yang ditentukan jika berbeda antara ini pasti yang krusial ada dua biasanya ya, karena kemarin kita ada beberapa fokus group discussion dengan beberapa kabupaten kota dan puskesmas. Ini yang paling sasarannya yang paling banyak dikeluhkan yaitu terkait dengan PMT dan juga TB, karena salah satu sasaran yang untuk mulai tahun kemarin kita perhitungkan penyaluran BOK Dinas salah satunya terkait dengan TB. Jadi Bapak dan Ibu, untuk sasaran terkait dengan TB sebenarnya sudah diberikan kemudahan kepada puskesmas, kabupaten kota maupun provinsi untuk dapat menyesuaikan kepada direktorat penyakit atau P2, di mana puskesmas surat kepada Dinas Kesehatan, kemudian Dinas Kesehatan surat kepada Dinas Provinsi, sehingga nanti ditetapkan sasaran untuk tahun berikutnya.
Kemudian ini juga sudah terinformasikan kepada masing-masing. Mungkin kalau di perencana mungkin kurang terinfo, sehingga kami informasikan kembali bahwa sudah dilakukan DES oleh tim P2 kepada pemerintah daerah penetapan sasaran dari TIP tahun 2027, sehingga Bapak dan Ibu bisa menyesuaikan dengan surat yang akan diberikan oleh Dinkes Provinsi kepada P2 nantinya. Memang ada beberapa provinsi yang belum menyerahkan, bisa tolong nanti bagian perencana untuk mengkonfirmasi ulang ya ke bagian TIP terkait dengan hal ini. Terus juga terkait dengan PMT, terkait dengan sasaran ibu dan balita ini juga sudah disesuaikan DES oleh Kesmas, dapat dari Kesda bahwa sudah ada penetapan untuk tahun 2020, walaupun itu dari proyeksi, tetapi konfirmasi daerah, konfirmasi terhadap sasaran tersebut juga sudah bisa dilakukan kepada di bagian Kesda. Jadi di sini banyak karena kita sosialisasi terhadap perencanaan. Mohon Bapak Ibu perencana bisa mengkoordinasikan dengan bagian masing-masing programnya yang sudah berkoordinasi dengan masing-masing direktorat terkait dengan sasaran yang selalu berlebih. Kemudian terkait dengan transport yang tidak boleh seperti ini Permendagri tidak melarang terkait dengan transport, hanya saja transport yang tidak boleh itu mungkin ketika pelaksanaan itu dilaksanakan di dinas kesehatan, kemudian orang dinas kesehatannya mendapatkan transport itu tidak diperkenankan. Sehingga transport yang dapat diberikan itu biasanya transport kepada lintas sektornya atau memang yang berjarak antara dinas kesehatan mungkin dengan puskesmasnya atau dan lain sebagainya. Jadi bisa disesuaikan jika memang pelaksanaannya tidak di lokasi. Kami sempat mengkonfirmasi bahwa transport yang diberikan memang orang tersebut harus keluar dari tempat dia bekerja untuk melakukan pekerjaan di tempat yang lain seperti itu, baru bisa diberikan transportnya. Atau memang ada SSH di dalam pemerintah daerah tersebut yang mempersyaratkan hal-hal tertentu. Kemudian SSH tidak boleh digunakan inspektorat dan itu jadi temuan. Boleh dikonfirmasi Bu ke inspektoratnya bagaimana cara karena inspektorat itu kan juga tempat bisa dikonfirmasi ulang kepada inspektoratnya acuan mana yang bisa kami pakai ketika kami akan DES. Karena SSH itu akan dikeluarkan oleh pusat, kami tidak bisa memukul rata pada SSH yang sama. Nah, terkait dengan kebijakan pemerintah daerah. Ya, memang kami serahkan pada pemerintah daerah kewenangan tersebut karena yang paling tahu hanya mau itu pemerintah daerah. Ketika Ibu sudah menetapkan SSH itu menggunakan acuan 2026, ada perubahan di 2020. Berarti Ibu tidak bisa menggunakan SSH 2006. Silahkan di pertengahan tahun disesuaikan dengan SSH yang ada atau luar tersebut bisa melakukan perbedaan dan juga bisa melakukan perubahan di revisi saja karena antar rincian hanya hanya berubah ya Ibu input kemudian sudah input tanda tangan dia langsung keluar itu ya. Kemudian mungkin nanti kami akan konfirmasi ulang beberapa pelatihan yang kami sudah mengirimkan beberapa menu nantinya di dalam. Kalau memang Bapak dan Ibu merasa ada
dari pelatihan-pelatihan tersebut yang tidak ada di Siakpel atau namanya berbeda dengan Siakpel, boleh konfirmasi ke saya atau ke Pak Maliki atau ke tim BK lainnya agar nanti kami sesuaikan dan bertanya kepada masing-masing pengampu dari pelatihan tersebut ya Bapak Ibu. Kami membuka diskusi untuk yang pelatihan terkait dengan judulnya, silahkan nanti boleh dipertanyakan apakah sesuai dengan Siakpel atau tidak. Tapi harus dilihat dulu ya Bu, Bapak Ibu ke akses Siakpelnya, kemudian bisa difotokan ke kami nanti kesesuaian atau tidaknya. Itu Bapak Ibu, Mas Ep, terima kasih. Oke, data dukung di Krishna tadi jawab. Dokumen pendukung di Krishna itu apa aja? Ya, dokumen sama dengan hal sebelumnya. Nah, di dalam komponen. Nanti readiness kriteria itu data dukung ya Bapak Ibu yang harus dilengkapi di dalam Krishna nantinya. Tabel komponen itu ada nantinya. Oke, ya. Ya. Oke, baik, makasih Mbak Nurul. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi khusus buat yang data dukung di Krishna itu kalau Bapak Ibu lihat matriks yang nanti kami share itu ada di kolom readiness kriteria ya. Jadi setiap rincian menu itu berbeda-beda tuh ya. Ada yang hanya TOR dan RAB saja, kemudian ada yang ada tambahan-tambahan yang lain. Nah itu tolong diperhatikan ya, karena itu yang menjadi apa namanya acuan ya bagi teman-teman di pusat untuk melakukan penilaian di aplikasi Krishna nanti terkait usulan Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ya, Bapak Ibu. Sekarang ke Ibu Rahmadin ya, Ibu Rahmadin. Kemudian lanjut ke Ibu Jumini. Silakan Ibu Rahmadin. Belum ada. Silakan Bu Rahmadin, sudah bisa di-unmute, Bu. Bu Rahmadin, silakan. Itu Bang, oke. Oke, terima kasih Pak. Ya, ini untuk biaya transport di Perpres ya 72/2025 itu disampaikan bahwa untuk biaya transport itu adalah biaya real yang harus dibayarkan kepada petugas. Nah, ini mungkin juga akan sangat mempengaruhi teman-teman ketika biaya real yang harus dibayarkan kepada mereka, karena ada beberapa daerah yang menjadi temuan dari BPK dan harus membayar ada TGR Pak, seperti itu. Jadi ini mungkin harus diperjelas lagi dan mungkin nanti di aturannya yang keluar nanti bahwa untuk biaya real itu adalah lump sum. Untuk transport itu adalah lump sum, bukan biaya real. Seperti itu Pak, mungkin bisa seperti sehingga teman-teman akan lebih semangat lagi kalau itu dalam bentuk lump sum. Kemudian yang berikut Pak, untuk ada dari daerah tadi yang menyampaikan bahwa untuk kegiatannya ada yang tidak mencukupi, misalnya tidak mencukupi anggaran. Apakah kita bisa mengambil dari sumber dana yang lain? Apakah ini tidak menjadi tumpak tindih anggaran? Karena kita mungkin akan butuh anggaran tersebut di satu kegiatan, tapi hanya dia sudah habis sebelum waktunya selesai. Nah, bisa diambil dari dana yang lain. Saya kira contohnya itu gimana tuh Bu? Misalnya kegiatan pemantauan kasus di mana di RBA-nya atau di rincian kegiatannya itu misalnya hanya 5 kali. Ternyata kasusnya ada nambah. Nah, apakah kita bisa mengalihkan misalnya dari DAU kesehatan itu akan ke kegiatan tersebut untuk pelacakan kasus atau surveillance lah. Seperti itu Pak. Ini mungkin dari saya yang utama itu yang tadi Pak untuk biaya real cost Pak, real cost. Kalau di Gorontalo, di kota Gorontalo makanya apa Bu?
Satuan harganya pakai apa? Ya, untuk sementara ini untuk di Kota Gorontalo karena ada pengalaman di kabupaten sebelah kami itu ada terjadi TGR dan itu sudah disampaikan oleh bagian keuangan, Badan Keuangan. Makanya untuk transport saat ini di Kota Gorontalo itu menggunakan real cost. Jadi hanya biaya BBM itu yang bisa diklaim, biaya BBM dan biaya transport misalnya menggunakan Maxim, transport online lah seperti itu yang bisa dipakai Pak. Yang lain kalau lumsum tidak bisa Pak, itu kami kena TGR kan ya seperti itu. Terima kasih Pak. Baik. Oke, silakan dilanjutkan dengan Bu Jumini. Bernama dia tidak ada. Ini yang akan saya tanyakan mengenai menu surveillance, kegiatan surveillance. Ya, silakan Bu. Dari mana Bu? Saya dari Puskesmas Tanggung Harjo, Pak. Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Grobogan. Oke, silakan. Ya, ini mengenai menu surveillance, kegiatan surveillance. Komponennya itu kan uang harian ya Pak. Lah, di situ disebutkan ditentukan lebih dari 8 jam. Kami harapkan untuk tahun 2027 nanti mohon untuk tidak ditentukan lebih dari 8 jam Pak. Karena di wilayah kami itu masih berlaku 6 hari kerja. Sedangkan 6 hari kerja itu kan 7 jam Pak. Nah, dari teman-teman kami harus lebih melakukan kegiatan yang lebih dari 8 jam. Nah, itu Sabtu pun kami harus bekerja, jadi kami mohonkan untuk 2027 itu tidak ditentukan lebih dari 8 jam, walaupun nanti untuk nominalnya kurang dari SSA yang sekarang. Sehingga cakupan kami juga tercapai dan juga teman-teman akan lebih nyaman gitu, tidak terforsir dengan kegiatan yang lebih dari 8 jam. Yang kedua, untuk transport siklus hidup itu kan banyak ya Pak, transport itu ya. Untuk transport kami mohonkan tidak ditentukan harus BBM Pak. Bisa diklaim dengan uang, walaupun nominalnya juga tidak harus seperti ini, karena di wilayah kami itu 8 km itu dengan BBM 1 liter, sedangkan untuk SPBU kadang ke SPBU-nya lebih dari 1 liter harus kembali kita dengan uang 1 liter atau BBM stroke 1 liter. Kemudian kalau kita transfer kan itu harus per menu ya Pak, misalnya manajemen sendiri, siklus hidup sendiri. Kalau dia melakukan kegiatan dengan satu kegiatan nanti dipotong lagi oleh admin bank, jadinya kita tidak maksimal gitu. Dari teman-teman juga banyak keluhan dengan hal tersebut. Jadi mohon untuk transport itu dikasihkan berupa uang saja, walaupun nominalnya SSN-nya tidak sebesar ini mungkin gitu. Kalau pun segini, jika kegiatan teman-teman juga bisa maksimal dan tidak banyak keluhan. Saya dari Bendahara Puskesmas sendiri juga merasa kasihan dengan teman-teman dengan berbagai kegiatan, tapi dengan mendapatkan transport yang harus klaim BBM dengan seminimal ini 8 kilo per 1 liter gitu Pak. Dari itu mohon untuk 2027 untuk transport dan bisa dikasihkan dengan uang. Kemudian untuk kegiatan uang harian itu
kami mohon tidak ditentukan lebih dari 8 jam gitu. Biar kami semua fit dan juga pelaksana juga kita juga nyaman semua. Terima kasih Pak. Itu dari saya dari Puskesmas Tangguh Harjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita lanjutkan lagi ke Pak Sulfian Suwardi, silakan. Pak Sulfian Suwardi, silakan. Silakan Pak Sulfian. Terdengar suaraku, Pak? Oh Ibu ya, sorry maaf. Sulfia, Iya. silakan. Tidak apa-apa. Perkenalkan, nama saya Sulfia Suwardi dari Puskesmas Polo Camba, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Ini Pak, sekedar menginformasikan dulu. Untuk tahun 2026 kami masih mendapatkan dukungan internet dari dana BOK. Tapi saya lihat untuk tahun 2027 tertulis bahwa dukungan internet di puskesmas hanya untuk daerah terpencil dan sangat terpencil. Sedangkan Pak, kami memang masuk di puskesmas perdesaan. Tetapi kondisi di puskesmas kami memang internetnya sangat sulit memang karena memang jaringannya di sini jelek dan sebenarnya kami merasa sangat terbantu dengan adanya menu di BOK bahwa kami bisa mengusulkan terkait dukungan internet di dana BOK. Yang ingin saya tanyakan Pak, apakah dukungan internet untuk daerah terpencil dan sangat terpencil ini sudah paten Pak, harga mati, atau kami Puskesmas Polo Camba masih bisa mengusul dukungan internet untuk tahun 2027? Mungkin itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita lanjutkan. Ini Sidrap yang lagi nobar. Kambek, silakan. Ya. Ya, Pak Efrem, kedengaran? Ya, terdengar. Sangat merdu, Pak. Silakan. Ya, terima kasih Pak Efrem. Jadi kami karena lagi nobar Pak, jadi banyak beberapa masukan nih terkait dengan BOK 2027. Silakan. Terkait dengan Pak siapa? Sorry. Dengan Pak Taufik. Pak Taufik, silakan. Ya, Pak Efrem, terkait dengan CKG, ada menu di puskesmas tapi hanya untuk transport ya. Transport untuk CKG termasuk CKG sekolah untuk pendampingan dan monitoring pelaksanaan CKG. Kendalanya kami di puskesmas adalah terkait dengan BMHP-nya, Pak. Apakah di BMHP kabupaten kota yang PKD, apakah di dalamnya sudah termasuk BMHP CKG-nya? Ya. Atau ada BMHP tersendiri dari Kemenkes yang khusus untuk CKG? Karena beberapa kami pengusulan sampai sekarang belum ada realisasinya sih Pak untuk CKG-nya. Jadi terus yang kedua, kami sudah dibagikan di grup terkait dengan Lokpri Pak ya. Ada Lokpri untuk stunting, kemudian reguler. Mungkin bisa dijelaskan gimana cara untuk melihatnya Pak? Apakah mungkin diberikan satu contoh mungkin untuk kami di Sidenten Rapang terkait dengan cara membaca Lokpri-nya Pak? Saya kira demikian. Terima kasih Pak Efrem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi. After Sidrap dari Bu Hilde. Bu Hilde, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Efrem. Saya Ibu Hilda dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada, NTT.
Ada 2 pertanyaan Pak Efrem. Yang pertama untuk pelatihan 2026, kami waktu DES awal itu 2 kegiatan pelatihan itu terjadi di Kabupaten Ngada, di kabupaten. Namun setelah diskusi kami awal dengan Kepala Latnakes di provinsi di Kupang, beliau untuk satu kegiatan pelatihan yaitu stroke, di mana perawat dan dokter itu kami sebagai peserta itu harus terjadi di provinsi, sehingga ketika ada pergeseran di Erenggar kemarin kami sudah melakukan, namun pertanyaan apakah itu dibolehkan, tidak disalahkan Pak Efrem untuk Maksudnya gimana? Pelatihan harus dilaksanakan di provinsi atau gimana? awalnya itu Pak Efrem ke DES awal harus terjadi di kabupaten. Oh, kabupaten yang melaksanakan gitu. Terjadi kegiatannya di kabupaten. Iya, iya, Nah, iya. namun karena untuk mendatangkan 4 narasumber spesialis itu tidak bisa di kabupaten, jadi harus kami ke provinsi. Apakah itu dibolehkan atau tidak secara juknisnya itu, karena kami agak rasa takut. Nah, itu yang pertama Pak Sebentar Efrem. Bu, sabar. Itu yang di provinsi mau digeser ke provinsi itu yang pelaksananya siapa? Bapelkes atau apa? Bapelkes Pak Efrem. Bapelkes berarti kerjasama dengan Bapelkes Iya provinsi. Pak Efrem. Iya. Oke, oke. Ya. Terus yang kedua pertanyaan Pak Efrem itu untuk kegiatan inspeksi kesehatan lingkungan terhadap SPPG MBG itu untuk di 2026 itu mungkin belum ada. Kami mungkin mohon saran untuk 2027 menu kegiatan ini kalau boleh dibuka sehingga dari dinas itu bisa melakukan survei lokasi sampai dengan penerbitan sertifikat layak higienis sanitasi itu dilakukan oleh dinas, ya kami bisa turun untuk ke lokasi-lokasi SPPG karena di Ngada ada yang cukup jauh dari kabupaten. Mungkin 2 itu saja Pak Efrem. Terima kasih untuk kesempatannya. Salam sehat untuk kita semua. Baik, terima kasih Bu Hilda dari Ngada ya. Iya. Oke, teman-teman yang termin ketiga sudah 5 orang. Saya jawab dulu ya. Sama-sama nanti ada teman-teman sini kami akan sama-sama menjawab ya. Yang mungkin saya yang pertama dari Bu Ahmadin ya, dari Gorontalo. Yang pertama itu terkait dengan biaya real ya. Nah, Bapak Ibu sekalian saya jadi ingin nge-share Perpres ya. Ini saya share dulu lah. Perpres. Nah, ini ya. Jadi ini sekalian menjawab pertanyaan beberapa tadi juga dari yang 8 jam itu mana tadi? Ujung ini ya dari Gerobokan tadi ya. Jadi kalau kita lihat di Perpres 72 tahun 2025 terkait dengan transportasi lokal, di sini cukup jelas ya dikatakan bahwa penggantian biaya keperluan sehari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan atau perjalanan dinas dalam kota yang sampai dengan 8 jam itu hanya diberikan uang transportasi yang besarnya ditentukan oleh kepala daerah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dan dipertanggungjawabkan secara real. Iya, teman-teman. Artinya apa tadi pertanyaan dari Bu Jumi ini terjawab ya. Jadi kalau lebih dari 8 jam itu dia boleh dikasih uang harian ya. Tapi kalau dia kurang dari 8 jam itu hanya dia mendapatkan transportasi lokal. Ya. Nah, ini kami sudah diskusikan, sebenarnya kami sudah konsultasikan ini juga dengan teman-teman Kemendagri ya. Jadi di sini sudah cukup jelas bahwa transportasi lokal itu bisa ditentukan oleh kepala daerah, gitu ya. Jadi tidak harus ad cost, dia bisa dalam bentuk lumsum gitu ya. Nah ini praktiknya misalnya kemarin kami ke kota Tasikmalaya, nanti kalau teman-teman butuh apa standar satuan harga regionalnya nanti akan kami share ya, karena kami juga sudah izin ke teman-teman kota Tasikmalaya boleh di-share. Jadi di kota Tasikmalaya itu transportasi lokalnya dalam standar satuan harganya ditetapkan jauh dekat
di kota Tasikmalaya karena wilayahnya kecil itu dikasih untuk yang kurang dari 8 jam ya, kurang dari 8 jam, jauh dekat, dikasih biaya transportasi lokal itu 60.000. Artinya teman-teman di daerah lain juga bisa melakukan hal yang sama gitu. Jadi sudah ada best practice ya di kota Tasikmalaya. Nanti kami akan share keputusan Bupati tentang standar satuan harga ya yang berlaku di kota Tasikmalaya. Gitu ya, jadi untuk Bu Rahmadin sama Bu Jumini saya kira ini cukup jelas ya. Jadi yang dapat dipertanggungjawabkan secara real itu bukan berarti harus at cost gitu. Tapi ini berdasarkan apa yang ditetapkan oleh kepala daerah. Kalau kepala daerahnya menetapkan real cost atau at cost ya sudah gitu. Tapi kalau kepala daerahnya menetapkan itu adalah lamsam gitu, nah bisa dikasih lamsam gitu ya. Kira-kira gitu ya Bapak Ibu. Jadi silakan sekarang bisa berproses, berkoordinasi, advokasi dengan BPKD-nya masing-masing sehingga nanti pelaksanaan 2027 nanti itu bisa lebih baik gitu. Nah kami juga sudah diskusi di pusat, nanti coba kami akan diskusikan ini dengan Kementerian Dalam Negeri apakah kami bisa menulis di Juknis BOK bahwa untuk transportasi lokal itu berlaku secara nasional lamsam sesuai ketentuan yang ditentukan oleh kepala daerah. Nah ini kami masih perlu diskusi dengan kepala daerah ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian itu berarti 2 pertanyaan sudah terjawab ya dari Bu Rahmadin sama Bu Jumini itu ya. Kemudian, nah ini kalau transport hanya dikasih uang BBM, dikasih biaya BBM pengganti BBM. Nah ini berarti perlu diskusi lagi ya dengan BPKD-nya masing-masing ya, sehingga nanti itu tidak harus biaya pengganti BBM saja bisa dikasih, harusnya bisa dikasih uang cash ya. Kemudian dukungan internet. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kami garis bawahnya apa lagi yang disampaikan oleh Pak Maliki tadi bahwa lokus yang sekarang sudah ada di yang nanti akan kami share nanti, lokus, kemudian menu, rincian menu, kemudian readiness kriteria, komponen, itu sifatnya mengikat ya. Sudah tidak ada tawar-menawar lagi. Kenapa? Karena sudah disepakati secara bersama-sama di dalam multilateral meeting ya. Di sana ada Kementerian PPN Bappenas, ada Kementerian Keuangan, ada Kemendagri, dan ada Kementerian Teknis ya. Sehingga itu tidak bisa lagi diganggu, maksudnya bukan diganggu, tidak bisa lagi dilakukan perubahan ya. Kalaupun ada perubahan, itu harus dilakukan kembali, dan saya kira itu waktunya sekarang tidak sangat-sangat tidak memungkinkan ya, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya itu dari Mamuju Tengah ya. Jadi untuk menjawab Mamuju Tengah tadi untuk dukungan internet ini berlaku untuk semua menu ya. Nanti Bapak Ibu silakan melihat logpri yang nanti share ya, apakah Bapak Ibu termasuk logpri atau tidak. Kemudian yang dari Pak Taufik tadi terkait dengan transport ya. Terkait dengan transport, saya kira ini transport CKG itu berlaku sama ya teman-teman, sesuai dengan transportasi lokal di daerah masing-masing yang ditetapkan oleh kepala daerah, baik itu at cost atau lamsam, itu silakan teman-teman koordinasi dengan BPKD-nya masing-masing. Kemudian untuk BMHP CKG, itu semua BMHP CKG itu di dropping dari pusat ya. Jadi silakan teman-teman berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan AKO-nya, dengan provinsi itu mungkin nanti secara teknis ini kalau teman-teman Farmalkes bisa ditambahkan ya. Sepanjang pengetahuan kami, Bapak Ibu harus mengajukan itu ya, mengajukan berapa jumlah sasaran CKG di Kabupaten Bapak Ibu, kemudian kebutuhan BMHP-nya berapa, kemudian diajukan ke Kementerian Kesehatan, itu nanti akan di drop ya dari pusat untuk BMHP CKG-nya. Selanjutnya logpri, stunting nanti dijelaskan sama Mbak Nurul aja. Kemudian nah terkait dengan apa namanya pelatihan awal ya, pelatihan. Jadi untuk pelatihan ini teman-teman dari Ngada, Bu Hilda, silakan saja. Kalau awalnya itu di lokasi pelatihannya ada di kabupaten kota
dengan mekanisme kerjasama, misalnya mengundang para pelatihnya, narasumbernya dari provinsi ke kabupaten kota, silakan gitu ya. Tentunya. Tetapi kalau misalnya sekarang berubah menjadi diselenggarakan di provinsi dengan bekerja sama dengan Bapelkes yang ada di provinsi, silakan saja selama duitnya cukup, targetnya tercapai, silakan ya Bu Hilda. Itu tidak ada ketentuan harus dilaksanakan sesuai dengan perencanaan awal ya. Kalau dari sisi komponen dan unit cost itu tidak mengalami perubahan ya, hanya saja ketika dilaksanakan di provinsi tentunya mungkin costnya akan lebih banyak ya. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan oleh teman-teman di Ngada ya. Kemudian apa lagi? Saya kira itu ya dari saya. Kalau ada tambahan dari Mbak Ul, terutama yang terkait Lokpri yang stunting dan reguler itu bagaimana membacanya, silakan Mbak Ul menambahkan yang lain tadi mungkin yang saya sampaikan masih kurang. Oke, baik. Saya stop share dulu Mas Em. Suaramu agak putus-putus. Oke, baik Bapak Ibu, terkait dengan Lokpri, usulan kami juga sebenarnya tahun 2020 ini untuk usulan 2020 bisa mengakses istilahnya karena memang masih dalam proses penginputan oleh Bappenas, sehingga kalau yang sudah kami diskusikan dengan Bappenas, nanti Bapak dan Ibu akan mempunyai 2 lokus. Jadi ketika nanti Bapak Ibu tidak ada di lokus reguler, coba cek di lokus stunting. Jika memang nanti di kedua-duanya nggak ada, berarti Bapak Ibu kan lokus. Nanti bisa dilihat, jadi dicek contohnya. Ya, ini contohnya gini. Ketika nanti contohnya ini yang paling kelihatan ya, kalau provinsi untuk yang reguler ada misalkan obat gizi dan obat kesehatan anak itu, kalau di lokus reguler hanya terbuka untuk daerah ini saja, Jogja dan Bali ya. Ketika yang lainnya 0, tidak ada, kami tidak dapat obat atau tidak, silahkan cek di stunting, di lokus stunting. Nah, di lokus stunting ini yang tidak mendapatkan lokus Jogja dan Bali, karena memang dari catatan Bappenas untuk provinsi yang lokus stunting di luar dari Jakarta dan Bali, sehingga Yogyakarta dan Bali dapat mengusulkan untuk pengadaan obat program dan gizi di reguler. Untuk selain Jogja dan Bali, bisa mengusulkan di lokus stunting. Nanti itu akan dipisahkan antara menu reguler dan stunting. Kami juga belum diberikan akses Krisnanya nih Bapak dan Ibu, sehingga kami bisa contohkan akun Krisnanya seperti apa, tapi kurang lebihnya nanti seperti itu ya. Ketika Bapak Ibu tidak ada di lokus reguler, tolong cek lokus stuntingnya. Jadi mengusulkan sesuai dengan Lokprinya, mau di reguler atau di stunting nantinya. Itu ya. Jadi saling dicek hanya baik itu tidak hanya provinsi, di kabupaten kota, kemudian di puskesmas juga seperti itu. Lokus yang reguler ke kabupaten kota, puskesmas dan khusus itu udah digabungkan di satu sheet yang sama. Nanti Bapak Ibu bisa cek. Kemudian untuk lokus yang kabupaten kota yang stunting, puskesmas yang stunting itu ada sheet yang berbeda nanti ya. Jadi tolong dicek di masing-masing Krisnanya, jangan sampai nanti terlewat, ternyata terbuka lokusnya di stunting, Bapak Ibu tidak
akan terbuka nanti seterusnya. Sekalipun Bapak Ibu menjadi lokus. Jadi harap diperhatikan ketika sudah menginputkan reguler, cek lagi stuntingnya apa ada, atau setelah menginputkan stunting, cek lagi regulernya ada atau tidak. Jadi harus dicek kedua-duanya, baik di reguler maupun di stunting. Harus ada usulan, ketika tidak ada usulan itu tidak bisa sampai seterusnya. Jadi mau diperhatikan, wajib menginputkan usulan di Krisna, jangan kelewat. Jangan sampai nanti bilang kami nggak tahu Pak kalau misalnya masuk di lokus stunting. Itu harus dicek ya Bapak Ibu, jangan lupa. Itu ya, harus dilihat masing-masing seatnya sesuai dengan daerah Bapak dan Ibu. Itu aja Mas Ep, terima kasih. Oke, makasih ya Mbak Ul. Jadi cukup jelas ya Bapak Ibu. Jangan sampai, waduh saya nggak ada kok, nggak ada, udah ribut-ribut, udah lapor sampai kemana-mana. Karena kami sering setiap tahun seperti itu ya. Bahkan sampai ke ring 1 di negara kita tercinta ini. Ya, tolong dicek baik-baik Bapak Ibu sebelum mengusulkan. Selanjutnya, oke, kita buka lagi. Bapak Ibu kita sampai jam 11 ya. Kita masih punya waktu sekitar 27 menit lagi. Silakan dimaksimalkan. Kita lanjutkan sekarang ke ini Ibu ya, Ibu Ardenella. Silakan dilanjutkan nanti sama Bu Titik, terus dengan Pak Juanda ya. Oke, makasih Pak Efrem. Ya, silakan Bu. Oke, izin Pak, saya Ardenella Hariko dari Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hulu Riau. Mau mengkonfirmasi dan juga mau mengusulkan kayaknya nih Pak. Ya, Kalau di silakan. Indragiri Hulu tahun 2026 kita itu tidak masuk lokus pelatihan kusta. Dan ternyata 2026 dan sampai sekarang pun kita sudah ada peningkatan kasus. Jadi kayaknya kami mengusulkan 2027 kami minta untuk pelatihan Pak. Masukkan di Apa tadi lokus. kusta ya Bu ya? Ya, pelatihan petugas ya penanganan kusta. Kemudian pada pengadaan BMHP. Ini kalau saya lihat pengadaan BMHP dari tahun kemarin itu yang kita dapat BMHP malaria. Malaria itu kan biasanya itu rapid ya Pak, tes cepat. Sedangkan dari tahun ke tahun kita sebenarnya juga ada yang kita butuhkan adalah BMHP DBD Pak. Karena selama ini kita tidak pernah ada dapat. Dan pengadaan dari kabupaten pun untuk APBD itu sangat-sangat terbatas. Kayaknya butuh dimasukkan Pak ke dalam Juknis untuk pengadaan BMHP DBD. Itu DBD Pak. Kemudian pada pengadaan BMHP HIV. Kalau di BOK itu yang dimasukkan adalah dengan sasaran ibu hamil Pak. Tapi mungkin saya nggak tahu nih, mungkin penilaian dari pusat kenapa hanya diambil ibu hamil. Sedangkan populasinya selain ibu hamil itu ada populasi kunci lainnya gitu. Apakah populasi kunci lainnya itu dikembalikan ke provinsi atau seperti apa gitu? Kenapa tidak dimasukkan ke dalam pengadaan? Kemudian yang keempat Pak, ini terkait program TBC. Dari tahun 2026 ini sampai nanti 2027, inovasi-inovasi pada program TBC dan peningkatan target atau capaian yang harus dicapai daerah untuk program TBC itu sangat besar, Pak. Salah satunya inovasi yang akan dilakukan adalah pengadaan X-ray. Berarti kan kita harus mobile dong, Pak, screening. Kemudian ada NPOC, berarti kita harus lebih maksimal penemuan kasus di lapangan. Berarti mungkin nanti boleh tolong dipertimbangkan transport petugas
dan pendampingan kita dari kabupaten, termasuk jasa dokter spesialis radiologinya atau petugas radiologinya untuk dimasukkan ke dalam kategori pembayaran jasa atau transport. Mungkin itu Pak. Kemudian yang terakhir, kelima Pak, dalam pemberian makanan tambahan. Selama ini kan kita fokusnya di makanan tambahan pada stunting ya Pak. Jadi mungkin boleh minta tolong Pak dipertimbangkan untuk pada pasien yang penderita penyakit kronis atau penyakit TBC atau HIV yang memang membutuhkan support nutrisi dengan penyakitnya sehingga bisa mempercepat penyembuhan. Termasuk hal ini nanti akan mendukung dari program Desa Siaga Pak sebenarnya. Jadi itu berkaitan semua dengan inovasi atau kinerja percepatan penemuan kasus. Mungkin itu Pak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Ardenella. Kita lanjutkan dulu ya. Akan Bu Titik. Bu Titik Indayani. Iya Pak Efren. Ya. Saya rasa bisa Ya, didengar. boleh Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Efren dan semuanya. Saya Titik Indayani dari Puskesmas Kedung Pring, Pak, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan mengenai SSH, Pak Efren. Jikalau di SSH kami itu misal 100.000 ya Pak ya. Kemudian kita ingin menyerap 75.000 atau 50.000 gitu kan. Apakah masing-masing puskesmas, satu puskesmas dengan lainnya itu boleh berbeda dalam satu kabupaten gitu Pak, yang pertama. Kemudian untuk yang kedua pertanyaannya adalah perubahan itu atau tidak kesamaan itu antara SSH dengan yang kita serap, apakah butuh SK unit cost yang harus kita upload di Krisna sebagai dakung Pak Efren? Karena kan SSH-nya berbunyi kan 100, kemudian kita menyerapnya 75 atau 50.000. Nah, apakah itu butuh unit cost yang disertakan pada dakungnya? Kemudian yang ketiga, untuk SK unit cost-nya itu diterbitkan oleh siapa Pak? Jika PPTK-nya itu di puskesmas. Begitu Pak Efren, ada 3 pertanyaan. Kemudian satu lagi Pak Efren, jikalau kita menyerap di bawah SSH ya Pak, kemudian di RAP-nya itu juga kita sudah menyusun sesuai dengan nominal yang kita usulkan gitu Pak, tidak sesuai dengan nilai SSH itu tadi. Demikian Pak Efren, ada 4 pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Titik, maaf, jangan dimatiin dulu. Ini tadi maksudnya yang batas atas 100.000 itu SSH yang ditetapkan oleh kepala daerah atau usulan pada saat perencanaan? Ditetapkan daerah Pak. Ditetapkan SSH kabupaten. Daerah. Iya. Oke. Terima kasih. Ya. Kita lanjutkan dulu. Silakan Pak Juanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Efrem. Ya. Izin Pak mengingatkan, biasanya kan setelah sosialisasi yang dilaksanakan oleh Roren akan dilanjutkan di minggu-minggu berikutnya oleh masing-masing direktorat. Kalau kami oleh masing-masing program ataupun bidang. Nah, biasanya setiap tahun komponen yang telah ditetapkan itu antara Roren dengan direktorat selalu terjadi miskomunikasi. Kami berharap Pak tahun ini hal tersebut dapat diminimalisir Pak, karena kami berpacu pada komponen yang telah ditetapkan oleh Roren dan itu juga ada di Krisna. Sedangkan teman-teman di program komponen biayanya biasa tidak sesuai dengan apa yang telah ada di Krisna. Itu menjadi hambatan dan kendala kami Pak. Jadi hanya mengingatkan itu Pak agar tahun ini bisa lebih baik lagi Pak. Terima kasih. Mantap nih ya, yang baru selesai pelatihan perencana langsung aplikasi nih. Siap Pak. Kemarin ketemu ya di Makassar ya. Betul, di Semarang Pak, izin Pak. Di Semarang ya. Siap Pak. Oke, siap. Terima kasih Mas Juanda. Ini teman-teman unit juga lagi ada ini join ya di Zoom ini, jadi bisa langsung dengar, nanti kami ingatkan kembali lagi.
Oke, kita lanjutkan. Silakan. Silakan dari Dinkes Dinas Kesehatan Gunung Kidul. Monggo, Gunung Kidul. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Izin kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul ingin menanyakan. Saya Triana Wati dari Kesehatan Keluarga dan Gizi, Pak. Silakan, Bu Tri. Ya. Ini ingin menanyakan terkait pelayanan screening bayi baru lahir untuk SHK, HAK, dan GISIK PD. Di sini kami mendapatkan menu untuk pengiriman sampel dan biaya pemeriksaan. Yang kami ingin tanyakan untuk penyediaan bahan habis pakainya, ini ada di mana ya Pak? Apakah masuk di PKD farmasi atau di mana? Dan kemudian yang tahun ini kami hadapi bahwa untuk biaya pemeriksaan sampel untuk konfirmasi diagnostik ini masih jauh dari kecukupan Pak untuk Kabupaten Gunung Kidul. Jadi mungkin ini kami mohon nanti apakah bisa yang kami usulkan besok untuk tahun ini sesuai dengan kebutuhan kami atau nanti tetap mengikuti pagu. Terus kemudian yang kedua sekalian kami ingin menanyakan untuk Bu Tri, PKM. sorry saya mau maksudnya mengikuti pagu itu pagu yang mana nih? Apa? Pagu ya. Pagu yang mana tadi? Mengikuti pagu yang mana? Oh, sudah ada pagu. Itu tadi yang di pagu untuk pemeriksaan screening bayi baru lahir, Pak. Pagunya, SHK. Ibu udah dapat pagu ya? Bukan yang tahun ini sedang berjalan. Oh, oke. Itu tidak mencukupi, Pak, untuk pemeriksaan konfirmasi diagnostik karena pemeriksaan HAK dan GISIK PD ini perlu konfirmasi diagnostik bahkan bisa sampai lebih dari 2 kali untuk satu sampel. Berarti ini khusus tes konfirmasi ya? Iya, betul. Tadi Pak, satu lagi Pak, izin untuk PKMK. Ini kan juga sebenarnya termasuk intervensi, artinya dalam kuratif terapi. Apakah bisa masuk dalam DAK atau apakah ada info kami mendapatkan kembali hibah seperti di tahun 2025 dari farmasi hibah PKMK untuk stunting. Mungkin itu dari kami, terima kasih. Gimana Bu, yang ulang yang terakhir? PKMK Pak, susu PKMK untuk intervensi stunting. Tahun 2025 Gunung Kidul mendapatkan hibah dari Kemenkes. Nah, apakah ini tidak memungkinkan masuk di dalam DAK untuk tahun 2027? Oke. Ya, terima kasih. Baik. Baik, kita lanjutkan. Satu lagi. Pak Gregor dari Dinkes Manggarai Timur. Silakan. Baik, terima kasih Pak Efrem. Izin untuk mematikan kamera, Pak. Ya. Kami sudah terima ini dokumen terkait Lokpri ini, Pak. Namun untuk Lokpri Kabupaten Kota stunting itu dari 22 kabupaten kota di NTT ini Manggarai Timur tidak masuk, Pak. Itu kira-kira kriterianya apa ya Pak sehingga kabupaten kami ini tidak masuk, Pak? Oke. Oke. Kita lanjutkan. Itu saja Pak Gregor ya. Oke, selanjutnya ini tinggal satu orang lagi, kita lanjut aja Bu Hardiani. Itu saja Pak Efrem. Oke, terima kasih Pak Gregor. Bu Hardiani silakan. Baik, Assalamualaikum. Izin Pak Efrem. Ini saya mau tanyakan terkait skam RT. Kalau di kabupaten kota kan dapat anggaran untuk reagen kit. Sedangkan saya cek pas untuk di puskesmas, untuk skam RT-nya sendiri sudah tidak lokus, Pak.
Jadi yang saya tanyakan, apakah kegiatan ini dilakukan di Dinas Kesehatan atau ke puskesmas lagi? Terus biayanya di puskesmas atau dinas, Pak? Cukup itu saja. Oke, baik. Terima kasih ya, Bu Hardiani. Oke, kita jawab dulu. Saya jawab dulu ya. Mungkin terakhir Bu Yeni, silakan, nanti sekalian silakan Bu Yeni. Baik, Pak, Langsung. terima Ya, kasih. ya. Saya ingin mengusulkan di sini ya Pak, untuk logmin itu Pak. Kami sangat perlu di sini logmin bulanan dan logmin lintas sektoral itu Pak. Sudah kami konsulkan ke Dinas Kesehatan, katanya pandai-pandai aja cari ngambil dananya dari mana. Itu tidak bisa kita lakukan gitu Pak. Saya mengusulkan, mohon harap sangat, karena itu penting sekali untuk evaluasi program di Puskesmas. Apalagi dengan Bu, dari lintas mana, Bu? sektor kasus Jenny, surveillance yang banyak. Jadi saya harap diusulkan untuk dana logmin bulanan dan logmin lintas sektor. Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Bu Yeni dari Dinkes mana? Dari Dinkes apa dari Di Puskesmas? Puskesmas Air Bangis, Pasaman Barat, Provinsi Sumbar Pak. Maaf Pak. Aye Banges Pasaman Barat, ya. Provinsi Sumbar. Oke. Oke. Baik. Oke, Bapak Ibu, untuk yang penanya kami close ya. Baik, kita jawab satu-satu dulu ya. Nanti ada Mbak Nurul juga dan teman-teman yang lain juga boleh bantu jawab sama-sama ya. Pertama dari Bu Ardenella ya, Inhil tadi. Nah, untuk pelatihan ya Bapak Ibu, sekali lagi menu-menu pelatihan yang bisa didanai melalui DAK non fisik itulah yang sudah kami share gitu ya. Artinya di luar menu itu tidak ada lagi menu yang lain yang didanai oleh DAK non fisik atau BOK. Kemudian apakah kalau dia nggak ada di menu BOK dia nggak bisa dilaksanakan? Tentunya tidak dong ya. Kalau Bapak Ibu sangat butuh di kabupaten kota untuk menu pelatihan tersebut, bisa menggunakan sumber pendanaan yang lain selain dana BOK. Jadi tolong dicatat, disimpan, diingat baik-baik Bapak Ibu. Tidak semua kegiatan yang menjadi prioritas Bapak Ibu di daerah itu bisa kami penuhi dari pusat. Ya. Kenapa? Karena ada alasan budget constraint, keterbatasan anggaran, sehingga BOK itu hanya membiayai kegiatan-kegiatan yang sangat-sangat prioritas. Nah, bukan berarti nggak ada di dana BOK kemudian Bapak Ibu tidak laksanakan ya. Nah, itu tolong dicatat dengan baik-baik Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang berikut terkait lokus. Sekali lagi kami menegaskan bahwa lokus yang sudah di-share hari ini bersifat final dan mengikat gitu ya. Kenapa mengikat? Karena ini bukan diterbitkan saja oleh Kementerian Kesehatan, tetapi sudah melalui kesepakatan antara para pihak ya. Sehingga tidak bisa lagi kami melakukan perubahan, menambah atau mengurangi secara sepihak gitu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang berikut terkait dengan BMHP DBD tidak ada. Ini clear ya, tidak semua harus dipenuhi melalui dana BOK. Kalau tidak ada di dana BOK artinya dia bukannya tidak prioritas, tetapi karena ada keterbatasan anggaran sehingga kami hanya mendukung yang sangat-sangat prioritas. Kalau tidak ada di rincian menu berarti memang nggak dibiayai melalui dana BOK. Kemudian sama juga ini case-nya dengan yang misalnya untuk HIV tadi kenapa sasarannya hanya ibu hamil ya yang bisa dibiayai dengan ketersediaan uang yang ada itu hanya BMHP HIV untuk ibu hamil ya gitu ya Bapak Ibu. Jadi sasaran yang di luar ibu hamil itu tidak didanai melalui dana BOK. Kenapa? Sekali lagi karena anggarannya terbatas. Ini sama dengan TB tadi ya. Silakan Bapak Ibu melakukan inovasi-inovasi untuk meningkatkan temuan kasus TB di daerah Bapak Ibu sekalian. Namun yang bisa dibiayai oleh dana BOK itu yang tertera di dalam juknis, yang tertera di menu gitu ya. Sehingga seperti tadi ada usulan misalnya
seperti jasa dokter spesialis dan radiologi. Nah, mungkin untuk di dana BOK saat ini itu belum ada ya, belum ada komponen pembiayaan tersebut, sehingga ya kami sih mendorong Bapak Ibu untuk itu bisa didukung melalui sumber-sumber pendanaan yang lain, ya. Karena sekali lagi kalau kita biayai semua artinya nanti dana BOK itu hanya habis untuk satu kegiatan sementara yang lain terbengkalai ya, tidak bisa terlaksanakan gitu. Kemudian untuk PMT bagi pasien TB juga ini belum ada di menu BOK ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi di menu BOK PMT-nya hanya dikhususkan bagi sasaran spesifik ya, yaitu balita bermasalah gizi dan ibu hamil bermasalah gizi ya, sehingga di luar itu tidak boleh memberikan dana BOK untuk atau tidak boleh memberikan PMT yang bersumber dari dana BOK. Tapi poin pentingnya adalah sekali lagi semua inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Bapak Ibu itu sangat baik ya. Tapi tidak semuanya bisa didukung melalui dana BOK. Bapak Ibu bisa berinovasi dengan mencari sumber pendanaan yang lain ya. Misalnya menggunakan DAU Specific Grant atau misalnya kerjasama dengan atau misalnya CSR atau yang lain ya Bapak Ibu sekalian. Karena dana BOK itu memang sangat terbatas ya. Nah kami nggak tahu mungkin saja kita lihat kebijakan kita nanti 2028, 2029 mungkin inovasi-inovasi ini bisa diusulkan nanti gitu ya melalui dana BOK. Tapi untuk sekarang tolong patuhi yang sudah ada, yang sudah disepakati di pusat ya. Kemudian yang berikut Ibu Titi ya, Ibu Titi tadi dari Lamongan, nah SSK. Jadi pertama kalau pemerintah daerah sudah menetapkan SSK untuk transportasinya 100.000, nah itu sebetulnya merupakan batas atas ya. Itu adalah batas atas gitu. Nah dalam prakteknya, apakah puskesmas di wilayah kami berbeda? Boleh enggak? Ya boleh saja gitu ya. Tidak dilarang. Tetapi Bapak Ibu perlu mempertimbangkan dari sisi rasionalitasnya. Saya ambil contoh misalnya di puskesmas di Lamongan. Sama-sama puskesmas yang ada di kota ya. Dengan taruhlah jumlah penduduknya misalnya sama lah gitu. Atau luas jangkauan wilayahnya misalnya sama. Puskesmas A kasih biaya transport 100.000. Puskesmas B kasih biaya transport 75.000. Nah nanti ada pemeriksaan ini. Kenapa yang satu 100.000, yang satu 75.000? Alasannya apa? Nah itu Bapak Ibu mesti jelaskan itu perbedaannya, gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa standar satuan harga 100.000 itu adalah batas maksimal. Tapi kalau Bapak Ibu membayar di bawah itu silakan saja. Kalau melebihi 100.000 itu yang salah. Tapi kalau di bawah itu sama saja. Tapi sekali lagi Bapak Ibu bisa melihat dari sisi kepatutan dan sisi kelayakannya, koordinasi dengan inspektorat yang ada di wilayah Bapak Ibu. Itu boleh enggak seperti itu ya. Misalnya puskesmas A wilayahnya sama, puskesmas B juga wilayahnya sama, yang satu bayar transport 100, yang satu bayar transport 75. Itu secara rasionalitas itu bisa diterima enggak? Nah, itu yang perlu Bapak Ibu perhatikan ya. Kalau dari sisi regulasi tidak ada larangan ya. Selama sudah ditetapkan oleh kepala daerah, silakan saja. Kemudian SK unit cost. Nah, ini kalau Bapak Ibu bisa baca secara baik-baik di dalam peraturan Menteri Dalam Negeri terkait dengan pedoman penyusunan. Saya lupa ya Permendagri 77 ya tahun 2020 ya tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Tidak ada istilah SK unit cost ya di sana. Yang ada memang hanya standar satuan harga yang baku itu di dalam Perpres, kemudian turun juga ke keputusan kepala daerah tentang standar satuan harga. Jadi kita tidak mengenal SK unit cost ya yang berlaku secara khusus di puskesmas tertentu ya. Jadi untuk teman-teman di Lamongan ini tolong koordinasi lagi dengan inspektoratnya ya, dengan BPKD-nya ya. Jangan sampai menetapkan SK unit cost di bawah standar satuan harga yang sudah ditetapkan oleh kepala daerah gitu. Jadi ikutinya standar satuan harga. Kalau dibayar di bawah standar satuan harga boleh saja, tetapi sekali lagi
memperhatikan unsur kepatutan gitu. Jangan sampai puskesmas yang karakternya sama membayar uang transport yang berbeda, itu akan menjadi pertanyaan dari aparat pemeriksa. Ya. Kemudian Pak Juanda terima kasih. Ini ada teman-teman mengingatkan ya, ada teman-teman dari unit teknis juga di sini, baik yang ada di Zoom, mungkin ada yang live YouTube. Jadi setelah Roren sosialisasi, teman-teman boleh sosialisasi lagi, misalnya di minggu-minggu ini. Tetapi tolong jangan menambah atau mengurangi komponen yang sudah kita sepakati secara bersama-sama yang sudah disampaikan oleh Roren ke daerah ya. Sehingga kita semua bisa satu kata kita sepakat terkait dengan komponen-komponen apa saja yang kita pakai di tahun 2027 nanti. Kemudian dari Gunung Kidul, Bu Triana, screening bayi baru lahir. Jadi screening bayi baru lahir untuk BMHP-nya itu di dropping dari pusat ya. Silakan Bapak Ibu mengusulkan kebutuhan Bapak Ibu masing-masing ya, masing-masing daerah nanti akan di dropping dari pusat ya. Nah, kemudian tadi terkait Pagu 2026 ya, Bapak Ibu terkait SKK, kami mungkin sudah disampaikan, kami juga sudah menyampaikan di beberapa sosialisasi. Kemudian teman-teman Kesprim juga sudah menyampaikan bahwa Pagu yang dialokasikan ke kabupaten kota untuk SSH itu adalah 70% dari total sasaran yang ada di daerah Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu coverage-nya 100% itu sudah pasti pagunya kurang ya. Apalagi ada tes konfirmasi. Nah, sehingga untuk mengisi gap tersebut ya kami mohon Bapak Ibu juga bisa menggunakan sumber pendanaan yang lain ya untuk teman-teman di Gunung Kidul. Kemudian untuk susu apa tadi PKMK tadi ya. Susu PKMK tadi atau suplemen itu sekali lagi itu tidak dibiayai melalui dana BOK ya. Jadi ini mungkin dropping dari pusat, kalau ada kebutuhan nah silakan diajukan ke pusat ya. Gitu. Nah, kemudian kami ada tambahan juga, ini ada informasi dari teman-teman Kesprim bahwa untuk SHK 70% itu merupakan target RPJMN ya. Jadi itu tidak tidak dibuat secara sepihak atau targetnya tidak sepihak oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian yang berikut tadi dari Pak Gregor ya. Nah, Pak Gregor, jadi kalau tidak ada di menu stunting atau tidak ada di log stunting bukan berarti dia nggak dapat di BOK reguler ya. Gitu. Jadi sebetulnya yang menjadi menu kita antara reguler dan stunting itu sama. Gitu ya. Justru lebih lengkapnya ada di reguler. Kalau di stunting itu kita hanya tagging beberapa menu yang tematik ya untuk mendukung stunting gitu. Jadi kalau nggak ada di stunting tapi dia ada di reguler, justru itu lebih lengkap yang ada di reguler gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan khawatir kalau tidak ada di stunting terus nggak ada juga di reguler gitu. Nggak mungkin, di reguler pasti ada. Tetapi sekali lagi nggak semua rincian itu Bapak Ibu dapat, kabupaten Bapak Ibu, baik itu yang di reguler maupun yang di stunting gitu ya. Jadi Pak Gregor nggak usah takut kalau nggak ada di stunting lantas nggak dapat BOK di 2027, nggak gitu konsepnya ya. Nanti Pak Gregor bisa ngusul melalui reguler. Kemudian yang SKMRT tadi, SKMART tadi yang terkait dengan BMHP, ini BMHP-nya memang hanya ada di kabupaten kota ya. Bapak Ibu sekalian di puskesmas nggak ada. Kemudian yang terakhir Bu Yeni terkait dengan Lokmin untuk tahun 2026 itu memang nggak ada, kita nggak usulkan di 2026 untuk kita lakukan evaluasi ya. Ternyata setelah dievaluasi memang Lokmin masih sangat dibutuhkan sehingga sudah diusulkan kembali di 2027 ya. Jadi 2027 Lokmin untuk aktivitas Lokmin sudah ada, nanti silakan bisa diusulkan di aplikasi Krisna.
Oke, saya kira itu sih Bapak Ibu yang bisa kami jawab dari beberapa pertanyaan Bapak Ibu. Tadi ada tambahan dari Mbak Ul atau teman-teman yang lain, silakan. Oke, kalau sudah tidak ada tambahan lagi sesuai janji kami tadi Bapak Ibu bahwa kita sampai di jam 11 dan ini sudah jam 11 lewat 1 menit untuk Pak Arifin dan Bu Ratu Rahmawati, mohon maaf ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas Bapak Ibu bisa yang sudah join di grup Telegram bisa tanya di grup Telegram atau bisa melalui teman-teman Dinkes dan menanyakan kepada kami di grup WhatsApp ya yang ada di provinsi. Oke, Bapak Ibu sekalian, dengan demikian untuk sosialisasi kami hari ini sudah selesai. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Pertama, tolong dicatat dan diingat dengan baik-baik bahwa rincian menu, lokasi prioritas, kemudian readiness kriteria, komponen yang di-share itu ikutin yang kami sampaikan dari Biro Perencanaan. Ya. Kalau ada tambahan, ada pengurangan dari unit atau dari dari sumber-sumber yang lain, tolong diabaikan ya Bapak Ibu sehingga nanti kita tetap punya satu kesepakatan ya terkait dengan menu, rincian menu, lokasi prioritas dan komponen. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu perlu ingat dan dicatat baik-baik bahwa Krishna itu kemungkinan dibuka dengan batas waktu yang atau range yang sangat mepet. Sekitar 2 minggu ya kalau kita lihat dari paparan Pak Maliki tadi ya. 2-3 minggu kurang lebih. Nah, dengan waktu yang singkat ini, belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya kita buka Krishna 1 bulan itu bahkan sampai last minute ada yang belum usul. Akhirnya Krishnanya harus diperpanjang gitu. Karena kalau nggak ngusul itu ceritanya jadi panjang gitu loh ya. Nah, sehingga sekali lagi kami mendorong Bapak Ibu untuk ketika Krishnanya buka langsung segera diusulkan ya. Jangan ditunda-tunda. Mulai sekarang siapkan data dukung, data teknis untuk puskesmas, susun RUK-nya, RPK-nya, segera sampaikan ke Dinas Kesehatan ya. Sehingga pada saat Krishna dibuka, koordinasi langsung teman-teman bisa mengusulkan di aplikasi Krishna. Jangan tunggu sampai 2-3 hari sebelum Krishna tutup baru usul. Nanti Krishnanya biasanya di akhir-akhir masa penutupan itu banyak yang akses, Krishnanya bisa down ya. Nanti Bapak Ibu akhirnya tidak bisa mengusulkan. Kemudian yang ketiga, kalau ada pertanyaan terkait lokasi prioritas dan seterusnya, tolong dicek baik-baik karena tahun ini kita ada kurang lebih 3 klaster dari Lokpri tersebut ya. Ada reguler, ada stunting, tematik stunting, ada tematik bencana. Ya, jangan apa-apa belum dicek, kemudian Bapak Ibu sudah ngadu kemana-mana. Ternyata dicek ada Lokprinya, cuma kurang jeli, kurang teliti ya. Nah ini tolong diperhatikan dengan baik-baik teman-teman Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti usulan di tahun 2027 ini bisa running well dan running good ya. Itu saja Bapak Ibu yang kami ingin sampaikan, ingin garis bawahi. Harapannya nanti setelah sosialisasi selesai kita semua paham satu frekuensi. Nanti di pengusulan teman-teman bisa mengusulkan dengan lancar ya. Demikian itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mewakili semua tim yang ada di Diakan Non Fisik. Kami menyampaikan permohonan maaf jika selama diskusi ada perkataan yang kurang berkenan atau ada yang mungkin mau bertanya nggak bisa bertanya karena waktunya terbatas. Saya mewakili teman-teman kami mohon maaf dan kita akhiri sosialisasi kita di hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih dan salam sehat. Terima kasih ya Bapak Ibu semuanya.